Udara pagi itu berbau busuk, namun bagi Wahyu, aromanya adalah peluang. Di antara tumpukan limbah yang menggunung, ia menemukan sesuatu yang tak seharusnya dibuang, seorang wanita cantik yang tak sadarkan diri. Bukan niat menyelamatkan yang muncul pertama kali, melainkan hasrat gelap untuk memiliki. Ia membawanya pulang ke gubuk reot, menyembunyikan identitas aslinya, dan menciptakan dunia palsu di mana si miskin bisa menjadi tuan bagi si putri raja yang hilang ingatan. Namun, seberapa lama kebohongan bisa bertahan di bawah atap seng yang bocor? Apakah ini kisah cinta tulus dua manusia yang terluka, atau sekadar manipulasi psikologis yang berkedok kasih sayang? Dan ketika pemilik asli sang boneka datang menagih dengan kekerasan dan segepok uang, pilihan apa yang akan diambil Wahyu? Kisah ini bukan tentang dongeng bahagia, melainkan tamparan realita tentang betapa mahalnya harga sebuah nurani. Udara pagi di sektor pembuangan akhir itu bukan sekadar bau, itu adalah rasa yang menempel di langit-langit mulut, campuran manis dari sisa makanan yang membusuk dan tajamnya limbah kimia. Bagi Wahyu, aroma ini adalah aroma peluang, namun lebih dari itu, aroma kekuasaan. Di dunia luar, Wahyu adalah sampah masyarakat, tetapi di sini, di kerajaan lalat dan plastik ini, dia adalah raja penjelajah. Dia tidak memulung untuk bertahan hidup semata, dia memulung untuk memiliki. Setiap barang bekas yang dia temukan, radio rusak, boneka bermata satu, jam mati, adalah rakyatnya, benda-benda yang tidak bisa menolaknya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya menembus kabut asap pembakaran sampah ketika mata Wahyu menangkap kilau putih yang tidak wajar di balik tumpukan kardus basah. Itu terlalu bersih, terlalu suci untuk berada di neraka duniawi ini. Jantungnya berdegup, bukan karena takut, tapi karena gairah kepemilikan yang mendadak melonjak. Dia mendekat, langkah kakinya yang diseret menimbulkan suara srek-srek di atas tumpukan sampah. Dia mengira itu manekin toko mahal yang dibuang. Namun, saat jari-jarinya yang kasar dan berdaki menyentuh kulit dingin itu, dia tersentak. Itu hangat. Itu daging. Itu manusia. Seorang wanita. Tergeletak seperti malaikat yang jatuh dan patah sayapnya. Gaun sutranya yang mahal robek, memperlihatkan kulit yang terlalu mulus untuk pernah disentuh oleh tangan kotor sepertinya. Wahyu tidak berteriak minta tolong. Dia tidak mencari polisi. Sebaliknya, dia menoleh ke kanan dan ke kiri dengan waspada, seperti seekor anjing liar yang menemukan potongan daging steak wagyu dan tidak ingin membaginya dengan kawanan lain. Cantik, bisiknya, suaranya serak karena terlalu banyak menghisap asap bakaran sampah. Kamu, punyaku sekarang. Ini adalah momen krusial. Seorang pahlawan klise akan segera memanggil ambulans. Tapi Wahyu bukanlah pahlawan. Dia adalah pria kesepian yang haus akan kendali. Dia melihat wanita pingsan itu bukan sebagai korban yang menderita, tetapi sebagai hadiah dari Tuhan sampah untuk kesetiaannya. Dia mengangkat tubuh wanita itu. Ringan. Rapuh. Dia meletakkannya di atas gerobak kayunya yang bau, di antara botol plastik dan kardus, lalu menutupinya dengan terpal biru dekil. Saat dia hendak mendorong gerobak, sebuah benda terjatuh dari saku gaun wanita itu. Sebuah dompet kulit tipis dan ponsel pintar yang layarnya retak. Wahyu memungutnya. Dia membuka dompet itu, melihat KTP dan beberapa kartu kredit platinum. Meilani Anindya. Alamat, Pondok Indah. Mata Wahyu menyipit. Orang kaya. Orang yang biasanya menutup hidung saat Wahyu lewat. Jika dia mengembalikannya, dia akan dapat imbalan, mungkin. Tapi wanita ini akan hilang selamanya dari hidupnya. Wahyu membuat keputusan yang mengubah nasib mereka berdua. Dia mengambil kartu SIM dari ponsel, mematahkannya, dan melemparnya ke selokan hitam. Dia memasukkan dompet itu ke saku terdalam celananya, berniat menguburnya nanti. Kamu aman sama aku, gumamnya, sebuah kebohongan yang dia ucapkan untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyelamatkan wanita itu, dia mencurinya. Gubuk Wahyu adalah sebuah kotak berukuran 3x4 meter yang didirikan di atas tanah sengketa, tersembunyi di balik beton penyangga jembatan layang. Dindingnya adalah kolase dari seng bekas iklan rokok dan spanduk pilkada yang sudah pudar. Disinilah Lani membuka matanya, disambut oleh langit-langit triplek yang berjamur dan bau apek yang menusuk.
Reaksi pertamanya bukanlah teriakan, melainkan keheningan yang membingungkan. Tatapannya kosong, seperti gelas kaca yang isinya telah ditumpahkan paksa. Trauma fisik dan psikologis telah memicu mekanisme pertahanan diri di otaknya, dia lupa. Atau lebih tepatnya, dia memilih untuk tidak ingat. Udah bangun, Tuan Putri? Wahyu muncul dari balik tirai kain sarung yang memisahkan kamar dan dapur. Dia membawa mangkuk berisi mie instan yang kuahnya terlalu banyak air. Lani memandangnya. Dia melihat kemiskinan itu, kotoran di kuku Wahyu, dan gigi yang kuning karena tembakau murah. Anehnya, dia tidak merasa jijik. Dalam kehampaan ingatannya, pemandangan ini terasa jujur. Tidak ada kepura-puraan. Aku di mana? Suaranya parau, lemah. Di rumah. Rumah aku, dan sekarang rumah kamu, jawab Wahyu cepat, menanamkan doktrin kepemilikan itu sejak detik pertama. Dia duduk di lantai tanah, menatap Lani dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri, namun Lani mengartikannya sebagai perhatian. Siapa aku? Tanya Lani, menyentuh kepalanya yang berdenyut. Wahyu terdiam sejenak. Tangannya meraba saku celana di mana KTP Meilani Anindya tersimpan. Dia bisa saja memberitahunya sekarang. Tapi Wahyu tersenyum, senyum yang terlihat tulus namun menyembunyikan bisa. Kamu Lani. Cuma Lani. Aku nemuin kamu dibuang orang jahat. Cuma aku yang peduli sama kamu, Lan. Cuma aku. Wahyu mulai menyuapinya. Tindakan sederhana itu mengukuhkan dinamika kuasa di antara mereka. Lani menjadi bayi, dan Wahyu adalah induknya. Wahyu membersihkan lukanya, bukan dengan antiseptik layak, tapi dengan air hangat dan kain bekas kaosnya. Dia menikmati setiap detik Lani bergantung padanya. Hari berganti malam. Wahyu menceritakan kisah-kisah karangan tentang betapa kejamnya dunia luar, tentang bagaimana orang-orang kaya adalah monster yang memakan orang kecil. Dia sedang mencuci otak Lani, membangun tembok ketakutan agar Lani tidak pernah ingin pergi. Dunia di luar sana jahat, Lan, bisik Wahyu saat hujan mulai turun, memukul atap seng dengan berisik. Di sini sempit, tapi aman. Kamu gak perlu jadi siapa-siapa di sini. Lani menatap Wahyu. Dalam gaun sutranya yang kini kotor, dia merasakan kebebasan yang paradoks. Dia tidak tahu siapa dirinya dulu, tapi rasanya pasti berat, penuh tuntutan. Di sini, di atas kasur tipis yang bau keringat ini, dia tidak perlu berpura-pura sempurna. Makasih, Wahyu, ucap Lani, meletakkan kepalanya di bahu kurus pria itu. Kamu baik banget. Wahyu menyeringai dalam kegelapan. Dia berhasil. Dia telah mengubah seorang putri raja menjadi tawanan yang sukarela. Namun, di sudut gubuk, tikus-tikus got mulai menggerogoti sisa makanan. Sebuah pertanda bahwa busuknya kebohongan tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Minggu-minggu berlalu, dan sebuah transformasi grotes terjadi. Lani tidak lagi sekadar survivor. Dia menjadi turis dalam penderitaan Wahyu. Dia mulai mengenakan pakaian bekas yang Wahyu temukan, kaos partai kedodoran dan celana training longgar. Dia menolak tawaran Wahyu untuk tetap di gubuk. Dia ingin keluar. Dia ingin merasakan hidup. Ayo, Wahyu. Aku mau cari botol lagi, seru Lani suatu sore, wajahnya cemong oleh debu, tapi matanya berbinar seperti anak kecil yang diajak ke wahana bermain. Bagi Lani yang, secara tidak sadar, berasal dari sangkar emas, mengaduk-aduk sampah terasa eksotis. Itu adalah pemberontakan terhadap sterilitas masa lalunya yang dia benci tanpa dia sadari alasannya. Wahyu memandanginya dengan campuran rasa bangga dan takut. Dia senang Lani beradaptasi, tapi dia benci ketika orang lain melihat miliknya. Saat mereka berjalan menyusuri gang sempit, tatapan para pemulung lain penuh curiga dan nafsu. Itu celek lu, Yu? Bening amat, dapat di mana? Celetuk Bang Udin, preman pasar Loal. Wahyu langsung merangkul bahu Lani, mencengkeramnya terlalu keras. Jangan lihat-lihat. Dia bini gua. Lani tidak protes. Dia justru merasa terlindungi. Dia menyukai kasar dan posesifnya Wahyu karena itu terasa, nyata, dibandingkan kesopanan palsu yang samar-samar dia ingat di alam bawah sadarnya. Mereka duduk di pinggir rel kereta api, berbagi sebungkus nasi kucing. Lani makan dengan lahap menggunakan tangan,
menjilati jari-jarinya. Wahyu, kamu tahu gak? Lani memandang matahari terbenam yang warnanya bias oleh polusi. Aku rasa aku dulu gak pernah sebahagia ini. Dulu, rasanya kosong. Di sini, walau bau, walau kotor, aku ngerasa hidup. Pernyataan itu adalah ironi yang menyakitkan. Seorang wanita kaya yang merasa hidup dengan menjadi miskin, sementara Wahyu akan membunuh untuk bisa keluar dari kemiskinan itu. Jangan ngomongin masa lalu, potong Wahyu tajam. Masa lalu kamu itu sampah. Yang nyata cuma sekarang. Tiba-tiba, Lani terdiam. Dia melihat sebuah koran bekas pembungkus nasi. Matanya terkunci pada sebuah headline tentang saham dan bisnis. Bibirnya bergerak tanpa sadar, membaca analisis ekonomi yang rumit dengan lancar. Inflasi tahun ini diprediksi. Lani berhenti, bingung sendiri. Kenapa aku ngerti ini? Wahyu panik. Dia merampas koran itu dan membuangnya. Itu tulisan orang pinter yang nipu orang kecil kayak kita, Lan. Jangan dibaca. Wahyu melihat retakan pada bonekanya. Ingatan Lani mengancam untuk kembali. Ketakutan Wahyu berubah menjadi paranoia. Sore itu, saat mereka kembali ke gubuk, Wahyu melihatnya. Sebuah SUV hitam mengkilap dengan kaca gelap, melaju perlahan di jalanan berlubang dekat lapak pemulung. Mobil itu terlalu bersih, terlalu asing. Wahyu tahu, pemilik asli, barang temuannya sedang mengendus jejak. Dia menarik Lani masuk ke gubuk dan mengunci pintu triplek itu dengan palang kayu, napasnya memburu. Perang sudah dimulai. Ketukan di pintu gubuk itu tidak sopan. Itu bukan ketukan tamu, melainkan gedoran penagih utang atau eksekutor. Buka, gue tahu lo di dalam, tikus. Suara bariton yang berat dan penuh otoritas menembus dinding tipis gubuk. Lani mundur ke sudut ruangan, tubuhnya gemetar hebat. Ingatan itu datang seperti banjir bandang, bukan visual, tapi rasa sakit. Rasa sakit di tulang rusuk, rasa sesak di cekik. Galang? Bisiknya. Nama itu keluar seperti racun dari lidahnya. Wahyu mengambil linggis karatan yang dia simpan di bawah kasur. Jangan takut, Lan. Aku lindungin kamu. Saat pintu triplek itu didobrak hingga selnya lepas, Wahyu menerjang. Namun, dia lupa. Dia hanyalah pemulung kurang gizi yang melawan pria terlatih yang rutin kickboxing. Galang menangkis linggis itu dengan mudah, memelintir tangan Wahyu, dan menendang perutnya hingga Wahyu tersungkur muntah darah. Galang masuk. Dia tidak melihat ke arah Wahyu lagi. Matanya, dingin dan tajam, terkunci pada Lani yang meringkuk di atas kasur kotor. Galang tidak berteriak. Dia justru tersenyum, senyum yang mengerikan. Meilani, kamu ini bandel banget sih, sayang. Main rumah-rumahan di tempat sampah? Udah bosen sama penthouse? Kata-kata itu menampar Wahyu lebih keras daripada tendangan tadi. Galang berjongkok di depan Lani, menyentuh pipi wanita itu dengan sapu tangan sutra, membersihkan noda debu seolah-olah dia sedang membersihkan sepatu mahalnya yang kotor. Ayo pulang. Papa kamu udah stres berat. Saham perusahaan turun gara-gara kamu hilang. Aku gak mau. Lani menjerit, tapi suaranya bergetar. Kamu mukul aku. Kamu jahat. Galang tertawa kecil, suara yang kering. Aku mendisiplinkan kamu, Mei. Karena kamu liar. Lihat sekarang. Kamu lari ke sini, tidur sama gembel ini. Kamu emang butuh dikontrol. Wahyu mencoba bangkit, jangan sentuh dia, bangsat. Galang menoleh, menatap Wahyu dengan tatapan merendahkan yang mutlak. Lo diem. Lo pikir lo pahlawan? Gue tahu lo nyuri dompet dia. Gue lacak GPS di HP dia yang lo buang, bodoh. Lo cuma manfaatin dia buat fantasi sakit lo, kan? Wahyu terdiam. Kebenarannya telanjang. Galang menarik rambut Lani, memaksanya berdiri. Kita pulang. Sekarang. Saat Lani meronta, sirene polisi meraung di kejauhan, semakin mendekat. Wahyu tersenyum getir dengan gigi berdarah. Dia pikir polisi akan menangkap Galang. Tapi saat polisi masuk, mereka langsung hormat pada Galang. Pak Galang, syukurlah Bapak menemukannya, kata opsir polisi itu. Galang mengangguk arogan. Amankan penculik ini,
dia menunjuk Wahyu. Dunia Wahyu runtuh. Hukum tidak memihak kebenaran, hukum memihak uang. Wahyu diseret keluar, wajahnya dihantamkan ke tanah berlumpur, sementara Lani digiring masuk ke mobil mewah galang seperti tawanan perang yang berharga. Ruang interogasi itu dingin, kontras dengan panasnya gubuk Wahyu. Dia sudah babak belur, bukan hanya oleh Galang, tapi oleh prosedur, polisi yang memaksanya mengaku menculik. Namun, pintu terbuka, dan masuklah seorang pria tua berkacamata, ayah Lani, didampingi pengacara Perlente. Mereka tidak datang untuk memenjarakan Wahyu. Itu akan memakan waktu dan berisiko menjadi skandal media, putri konglomerat tinggal bersama pemulung. Tidak, mereka ingin ini bersih dan cepat. Pengacara meletakkan sebuah tas di atas meja. Isinya tumpukan uang merah. Jumlah yang bisa membuat Wahyu membeli rumah sederhana, atau hidup enak selama 5 tahun. Ini uang, terima kasih, karena telah menemukan putri klien kami, kata pengacara itu datar. Tapi syaratnya, kamu tanda tangan ini. Kamu tidak pernah bertemu Meilani. Kamu tidak akan pernah bicara pada media. Dan kamu akan pergi dari kota ini. Wahyu menatap uang itu. Idealismenya berteriak untuk menolak, untuk memperjuangkan cinta. Tapi perutnya yang lapar dan tubuhnya yang sakit berteriak lebih keras. Dia ingat tatapan Lani terakhir kali di mobil, tatapan pasrah. Lani tidak berjuang untuknya. Boleh saya ketemu Lani sekali aja? Tanya Wahyu, suaranya parau. Ayah Lani mengangguk kaku. 5 menit. Di lobi. Pertemuan itu diawasi ketat. Lani sudah bersih. Rambutnya rapi, mengenakan gaun desainer, dan lukanya tertutup makeup. Dia terlihat asing. Dia terlihat mahal. Lan? Panggil Wahyu. Lani menatapnya, tapi tidak ada binar cinta seperti di gubuk sampah itu. Matanya redup, matanya orang yang sudah menyerah pada nasib. Ambil uangnya, Wahyu, kata Lani dingin. Wahyu tercekat. Apa? Ambil uangnya. Itu cukup buat kamu hidup layak. Jangan bodoh. Lani membuang muka. Lagian, kita berdua sama-sama salah, Yu. Aku jadiin kamu pelarian, kamu jadiin aku boneka. Kita gak saling cinta. Kita cuma saling butuh karena kita sama-sama rusak. Kata-kata itu adalah pisau terakhir yang memutus urat nadi harapan Wahyu. Lani benar. Itu bukan cinta. Itu adalah simbiosis parasitisme yang tragis. Wahyu menyadari dia tidak pernah mencintai Lani sebagai manusia. Dia mencintai Lani sebagai bukti bahwa dia bisa memiliki sesuatu yang indah. Wahyu mengangguk pelan. Dia tidak menangis. Air matanya sudah kering digantikan oleh realitas yang keras. Selamat tinggal, Nona, ucapnya, menekankan jarak di antara mereka. Wahyu keluar dari kantor polisi dengan tas berisi uang. Dia kaya sekarang. Tapi saat dia berjalan melewati tong sampah di pinggir jalan, dia berhenti. Dia melihat sebuah boneka Barbie patah kaki yang terbuang. Dia menatapnya lama, lalu meludah ke tanah. Dia tidak mengambil boneka itu. Dia berjalan pergi, meninggalkan boneka itu membusuk, sama seperti dia meninggalkan hatinya di tumpukan sampah masa lalu. Di dunia ini, segala sesuatu ada harganya, bahkan ketulusan. Dan Wahyu baru saja menjual miliknya. Cerita berakhir dengan realitas yang dingin dan tanpa ampun. Wahyu berjalan menjauh, bukan dengan tangan menggandeng kekasih, melainkan menggenggam tas berisi uang, tutup mulut, sementara Lani kembali ke sangkar emasnya yang menyiksa meski bergelimang harta. Kisah ini mengajarkan kita sebuah hikmah pahit yang jarang dibicarakan, bahwa dalam himpitan ekonomi yang ekstrim, idealisme dan ketulusan seringkali menjadi barang mewah yang terpaksa dijual. Kita belajar bahwa tidak semua penyelamat adalah pahlawan tanpa pamrih, dan terkadang, hubungan antar manusia hanyalah transaksi kebutuhan emosional yang rapuh. Cerita ini adalah karya fiksi yang dibangun dengan nuansa psikologis gelap agar kita dapat merenungi sisi lain dari sifat manusia. Terima kasih banyak telah menonton video ini hingga akhir.